27 pemimpin Uni Eropa dilaporkan sedang rapat persiapan Perang Dunia Ketiga. Asik, apaan nih? Rapat apaan nih? Gue tahu ini informasi yang tidak boleh ditelan mentah-mentah, tapi kan untuk melihat situasi dan kondisi sekarang dengan si Trump, si admin bumi itu, ya mau ngapain? Dah, 7 bulan gender reveal. Namanya iya yang cewek sama cowok berdua pasangan. Nggak ada duit. Mau ada duit gimana saya? Gak ada duit gimana? Kalau gak ada duit jangan mesen, gila kali. Lu pada sehat kagak sih hidup? Buset dah. Gua nggak tahu apakah ini efisiensi anggaran atau atau salah satu karyawan dapur MBG-nya kayak di depan rumahnya ada pohon kecapi terus kayak wah banyak nih gitu. Mayan nih ngurangin budget gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi tapi kecapi banget men, kecapi. Apakah lu udah dapat kabar tentang ini? 7 bulanan dan gender reveal anak ketiga Leslar, Lesti Bilar ditayangkan di Indosiar. Ditayangkan di ini gue nggak tahu nih streaming platformnya apa nih, apakah video.com atau apa, nggak gitu ngerti gue. Video.com, iya bener. Ada 155.000 orang lebih nonton live streaming gender reveal anak ketiga Leslar. Gokil, sumpah ternyata sebanyak itu. Dan ini belum yang di TV loh men. Jadi kayak nggak, gue kira tuh kalimat-kalimat yang bilang kayak gue udah lama gak nonton TV. Gue mau udah gak nonton TV, ngapain nonton TV, gak ada yang asik. Ternyata ya orang-orang tertentu doang men. Ternyata masih banyak yang nonton TV, banyak banget malah. 7 bulanan dan gender reveal anak ketiga Leslar. Anaknya perempuan guys, alhamdulillah ya Allah. Ini kabar yang sungguh sangat amat menggembirakan. Kita nggak tahu kalau kita nggak dapat kabar ini apa yang terjadi. Acara dibuka oleh MC Ramzi dan Irfan Hakim, kemudian dilanjut pembukaan oleh Rizky Bilar, ucapan terima kasih ke Ortu dan Indosiar. Ramzi nanya ke Leslar, udah tahu belum gendernya? Leslar jawab, udah. Lah, lu ngapain bikin acara kalau misalkan dia udah tahu? Abang L, wisana pertama disuruh milih mobil. Ada 2 mobil, pink dan biru. Abang L milih mobil pink. Ada penampilan peserta Dangdut Akademi 7. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustazah, jeda iklan, lanjut prosesi 7 bulanan, terus penampilan Budi Doremi, gender reveal perempuan. Yeay. Yeay. Gua kan dari kemarin tuh banyak ya pikirannya, maksudnya ini dunia mau perang, ada ancang-ancang untuk kayak bersiap siaga ketika 7 hari nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada apa. Ternyata itu di kepala gue doang nih. Ternyata orang-orang masih chill aja gitu, santai aja. Nggak, dan acara ini nggak jelek, maksudnya ya dia punya pangsa pasarnya sendiri dan yang nggak ada yang salah juga dengan itu. Cuman emang prioritas orang beda-beda aja berarti. Aduh, kemarin gue takut banget ngeliat ini kayak 27 pemimpin Uni Eropa dilaporkan sedang rapat persiapan Perang Dunia Ketiga. Asik, apaan nih? Rapat apaan nih? Gue tahu ini informasi yang tidak boleh ditelan mentah-mentah, tapi kan untuk melihat situasi dan kondisi sekarang dengan si Trump, si admin bumi itu, ya mau ngapain? Dah, 7 bulan gender reveal. Manfaatnya apa anjing? Soal tes CPNS, let's go. Anyway, bro, lu tahu perkara ini gak bro? Ini perkara udah cukup lama sebenarnya dan menyebalkan sekali sebenarnya. Waneh Cik. Nekat, 3 paogah nutup jalan keluar tol Rawabuaya pakai rantai. Kalau mau dibuka harus bayar. Anjay, keren. Ada sebuah video ini ngasih lihat tentang pungutan liar yang dilakukan oleh Pak Ogah yang terjadi di exit tol Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ada sejumlah pria yang menutup ramp off tol dengan barier dan rantai lalu meminta uang 5.000 sampai 10.000 kepada pengendara mobil yang melintas. Coba kita cari exit tol Rawabuaya. Ada video ini. Keren. Kalimat yang tersebar adalah ada
6 Pak Ogah yang secara bergantian menutup jalur keluar tol dan hanya membukanya kalau ada yang ngasih duit. Gokil, gokil. Sumpah, di mana sih? Gue penasaran dah. Oh ini. Ah, ketemu. Di sini guys. Ketemu. Jadi posisinya itu ada di, aduh repot banget lah pokoknya ini. Ini di sini, anjay, gokil ketemu cuy. Main GeoGeser jago banget gue ini. Di sini Pak Ogahnya. Bahkan ketika lu ngeliat di Google Maps ada Pak Ogahnya. Jadi di berita yang tersebar, Pak Ogah ini akan menutup jalan kalau semisal nggak dikasih duit. Kalimatnya demikian. Tapi ternyata setelah dicari tahu, bukan Pak Ogahnya yang nutup, melainkan dishubnya sendiri. Wisnu mengatakan para pelaku meloloskan kendaraan dengan mengangkat rantai. Jadi gini. Ini tuh jalur emang biasanya ditutup. Karena apa? Karena menyebabkan kemacetan. Seperti yang lu lihat, ini kan kondisi macet nih. Kalau misalkan ada yang keluar dari tol ini, kan akan makin numpuk. Dan mereka di sini hadir dengan ngeliat orang kayak, oh ada yang mau keluar tuh, ayo kita bantuin, kita mintain goceng sampai ceban 5.000 sampai 10.000 untuk ngebantuin si yang keluar dari tol ini lewat dengan aman tanpa perlu ketemu macet. Dishub nutup itu. Rantai dari gembok memang dipasang oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menutup jalan. Jalan tersebut memiliki jadwal buka tutup resmi. Ada aturannya, dari jam 6 pagi ditutup, jam 11 siang udah dibuka. Jadi kalau misal jam siang kan dibuka tuh sama dishub, baru dia Pak Ogah ngatur. Oh, tapi kalau misalkan lu pengen lewat ketika ini ditutup, Pak Ogahnya akan membukakan rantai terus kayak duit gitu. Ya. Gila, lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu, bro. Gokil. Meski kita terbukti memasang rantai exit tol, jumlah Pak Ogah dibawa ke Mapolsek Cengkareng untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan kemudian dibina. Karena apa? Karena kalimatnya adalah polisi dan dishub sebut udah sering patroli. Tapi waktu ada petugas mereka kabur, kalau nggak ada balik lagi. Keren. Oh ini klarifikasi dari mereka nih, ada klarifikasinya anjay. Saya atas nama Joni dan ketiga rekan saya menyatakan untuk klarifikasi yang beredar video terkait area pintu tol Rawabuaya. Kami sekali lagi meminta maaf untuk kejadian ini, kami tidak akan mengulangi lagi dan kami mengklarifikasi penutupan area tol Rawabuaya dengan rantai dengan kotak kuning tersebut oleh pihak dishub. Jadi kami sekadar datang mencari receh. Kami juga tidak ada pemaksaan, kami sekadar membantu dan mencari rezeki. Oh, statementnya dia itu, kami hanya mencari receh, niat membantu dan mencari rezeki gitu. Kenapa perkaranya rame? Karena kan kalimat yang tersebar adalah, gila ini ditutup Pak Ogah, kemudian dibuka kalau ada yang bayar. Dan ini sudah terjadi 2 tahun, anjay 2 tahun. Kemana aja nih penegak hukum gitu. Terus setelah dicari tahu ternyata klarifikasinya ina inu. Oh, jadi begitu. Setiap Pak Ogah nongkrong di situ targetnya memang mobil besar seperti truk, pickup atau wingbox. Ada yang minta 10.000 sampai 20.000, macam-macam. Oh. Iya. Dan asal lo tahu ya, tadi ketika gue ngecek Google Maps ini, di dekat sini tuh ada kantor polisi loh, men. Like, ini kan exit tolnya di sini kan? Exit tol yang dimaksud tuh nih di sini. Kalau lu lurus berapa meter gitu? Nih, di tengah-tengah. Oh. Mana sih? Bang, mau ke sana, Bang. Bang Google, saya mau ke sana, Bang Google. Bang Google. Ya, nggak bisa lagi. Ya, Bang Google. Nah. Gua nggak tahu kelihatan atau kagak, tapi di sana itu ada pos polisi nggak sih? Iya nggak sih? Iya bro, tuh ada 24. Bang Google mau belok. Asik dikasih belok apa Bang Google. Nah, wih ini. Oh, pos pengamanan Idul Fitri. Enggak, ini Satlantas wilayah Jakbar unit Lantas Cengkareng ada kok di sini. Exit tolnya di sana. Gila, mereka berani banget ada polisi. Buset, serem amat.
Tadi kan kalimatnya gitu ya, maksudnya udah sering disamperin patroli. Kalau misalkan ada petugas mereka kabur, kalau nggak ada petugas mereka datang lagi gitu katanya. Nah masalahnya tadi kan ketika klarifikasi tuh katanya nggak maksa. Ada yang bercerita apa-apaan kagak maksa, gue mau exit tol di situ dihalangin. Begitu bisa lewat diteriakin tol karena nggak ngasih duit, dikira semua plat B gak bisa nyetir apa kudu dibantuin dia. Well, ya sudah ditangkap polisi bro, sudah diurus, ya aman lah ya, aman, mantap. Anyway, gue mau ngebawa lu ke sebuah perkara yang sebenarnya udah lama banget men. Maksudnya ini sudah dimulainya dari lama, rame banget dari Desember, Januari. Intinya ada seorang ibu-ibu yang sudah terkenal banget nggak mau bayar apapun yang sudah dia gunakan atau dia makan. Kita kan mulai dari awal banget deh, ini paling baru nih, tapi kita mulai dari awal deh. Di 10 Januari ada video ini. Di Cengkareng juga, buset, Jakarta Barat. Ini kayaknya masih exit tol yang sama nih deketan. Ada seorang ibu-ibu naik ojol, dia kabur nggak mau bayar, sampai diteriakin apa segala macem, tapi tetap nggak mau bayar, dia mau kabur. Mbak, kamera ke atas sedikit mbak, atas sedikit. Nah, oh ini, dan setelannya selalu sama ini men, makanya gampang banget ditandain, dia kabur. Wah jatuh kan? Nggak mau bayar. Men dia punya HP loh men untuk pesen dan order Gojek, Grab apa segala macem. Oh sorry, ini 30 Desember, yang 10 Januari yang ini. Dia pergi ke warteg di PIK Pondok Indah, Pantai Indah Kapuk, Pondok Indah. Di Pantai Indah Kapuk, dia nggak mau bayar. Oh, dan setelah dikompor-komporin sama orang, yang lain pada turun. Penumpang lain gak mau naik karena lama nunggunya. Supir yang gak mau jalan karena kagak dibayar nanti sama dia. Akhirnya turun. Sumpah dia kenapa ya? Turun akhirnya pergi. Dan ini udah ditandain banyak orang loh men. Karena kelihatan banget gitu, maksudnya setelannya sama, kelakuannya sama. Terus kejadian lagi ini, makan di warteg nggak mau bayar. Ya Allah, ini warteg yang ada di mana nih? Kagak tahu. Infonya sih dari Tangsel ya. Ini orang udah makan di warteg berkali-kali tapi nggak bayar. Dilihat warteg rame, dia datang tinggal nunjuk-nunjuk menu, makan. Habis makan langsung pergi. Lah, enak banget. Dunia punya sendiri. Kayaknya. Kepleset kan lu? Kalau makan bayar dulu. Woi. Gila, cuek bebek gitu, bro. Woi, Mbak, bayar, Mbak. Bayar Jangan dong. begitu dong, usaha orang. Bayar dong. Woi, makan bayar. Maksudnya dia masih bisa ngomong gitu, masih ada mulutnya gitu untuk ngejelasin gitu. Woi. Kenapa dia? Ya dia lagi. Kirain gimmick iklan, ternyata beneran. Ya. Sampai akhirnya dia yang paling baru ini. Orang marah-marah banget nih sama dia nih. Ceritanya ini ojol lagi. Wanita ini kembali tidak mau bayar ojol di kawasan PIK Pantai Indah Kapuk. Setelah sempat viral di kawasan Cengkareng, penumpang ojol ini kembali beraksi. Driver capek cari order malah kena tipu. Banyak bang yang kena sama dia bang. Kemana lo? Ke BSD, ke pusat, kemana? Iya banyak bang yang kena bang. Kamu yang tolong ini kalau ngapa? Ini nggak pernah bayar nih. Viral nih. Udah banyak yang kena driver. Kamu ngapain viralin aku? Ya memang iya sih. Aku itu nggak. Kamu ngapain viralin Emang aku? nggak bayar. Bayar tuh. Kamu yang bilang capek. Bayarnya. Bayar dulu. Bayar dulu. Bapak itu tuh bayar apa? Dia masih bisa nyolot loh. Nggak bayar juga.
Buset, dikata semua punya nenek moyangnya kali ya? Dia kan nggak bayar kan? Kenapa ini bro? Akunnya udah diblok sama Grab Gojek. Sama bapak itu? Iya. Bapak itu? Dia ngapain kepik ya, anjir? Dia tadi. Sama bapak itu? Dia ngejar-ngejar dari sono. Woi, lihat sini lah. Anjir, kamu ngapain? Iya. Emang nggak bayar lo, bayar dulu. Lu, bayar Sumpah dulu. ini. Bayar lu. Anjir, serem banget Nggak bro. bayar. Ini merugikan orang banyak tentu saja. Ngapain, Santai. Ditendang aja anak batu. Bayar dulu, hei. Bro, yang punya dunia bro. Lu admin dunia, Donald Trump kali ya. Hah? Pak, bantuin itu pak. Dari elang Enggak, laut. enggak. Iya, banyak yang kena. Yah, kabur. Ya, dan ini jadi problem gitu maksudnya. Kalau semisal dibiarkan, mau berapa banyak korbannya, gila. Dan ini kan kerjaannya Dinsos dong. Maksudnya iya kan? Ini sudah merugikan banyak orang gitu satu. Ini membuat rasa tidak nyaman dari orang-orang yang buka usaha, abang-abang ojol. Tadi sih sempat ada obrolan di video ini kalau akun dia udah diblokir ya. Tapi kok dia masih bisa tetap order ya? Aneh banget ya. Nah, kalau misalkan kita lagi bicara pembinaan, dia yang harusnya dibina. Bro, udah 1 bulan loh bro. Hampir 1 bulan. Ini dari Desember lalu perkara-perkaranya. Takutnya makin banyak orang-orang kayak dia gitu. Orang di internet ngeliat kayak, wih anjir keren banget. Bisa makan kagak bayar, kabur aja. Wah coba kali. Akhirnya muncul orang-orang yang 11-12. Ada orang gak mau bayar ongkos Grab. Nyolot malah ngajak berantem. Ceritanya ini yang ngevideoin itu abang ojolnya. Abang ojol yang nganterin dia. Tapi dia gak mau bayar. Si suami ini kemudian ditegur sama tetangga-tetangganya. Nyolot dia. Udah pukul 2 nih. Enggak enak. Cepetan. Weh. Berantem aja bang. Weh. Oh, pegang. Oh, langsung lepas baju. Ayo. Kok ngelaporin? Tiba-tiba ada ibu-ibu datang ngelaporin. Siapa ibu ini? Harus saya mulu patokin. 57.000. Berapa? 7.000? Harus saya mulu patokin. 57.000. Oh, 57.000. Kacau ini, aduh. Kasihan udah jauh. Jauh saya bu, masa Gojek saya. Saya mau ngantri doang. Namanya iya yang cewek sama cowok, berdua pasangan. Nggak ada duit. Mau ada duit gimana saya? Gak ada duit gimana? Kalau nggak ada duit jangan mesen, gila kali. Lu pada sehat kagak sih hidup? Buset dah. Nggak ada duit. Mau ada duit gimana saya? Kroyok ya. Bukan masa kroyok bu, dia ngebantu saya. Iya, mak berarti orang saya itu ditanyain. Apaan? Nggak bayar. Gua nyesel. Anak ibu yang nggak benar. Oh, anak ibu yang Ibu nggak benar anaknya. Iya. Aduh. Ntar bakal jatuh. Nggak benar tuh anaknya tuh. Saya Kenapa pesing tiba-tiba kita jauh, Bu. disumpahin 57.000. ibu-ibu? Atau bensin saya ada bensin. Saya mulu yang kena. Ini masa nih, aduh. Aduh. Ya. Saya cuma kerja sama orang mulu. Iya. Nggak punya ini, bro. Enggak punya grup, saya paling nanti saya ini dah, saya upload ke ini nih. Oh, langsung nih. Rame, viral, disamperin rame-rame, bingung lu. Pengemudi ojol menjadi korban penumpang tak bayar. Perjalanan dari stasiun Pesing ke Cipondoh. Jauh tuh. 15 kilo, oh lumayan tuh. Wah jauh banget, dari Jakbar ke Tangerang. Set. Sang driver mengaku menerima orderan dari titik penjemputan stasiun dengan tujuan warung Sanda Sandy. Penumpangnya adalah suami istri. Karena postur tubuh keduanya kurus, driver tersebut mengangkut 2 orang sekaligus dalam satu motor. Well, setelah tiba di lokasi tujuan, salah satu penumpang berdalih ingin mengambil uang terlebih dahulu, terus turun menuju ke sebuah rumah. Drivernya nunggu di pinggir jalan. Nggak lama, ada warga ngampirin ngasih tahu kalau pasangan tersebut memang sudah sering melakukan modus serupa naik ojek tapi nggak pernah bayar. Cok, asu gateli.
Cinga. Situasi makin mencurigakan ketika muncul seorang pria lain yang tidak mengenakan baju. Pria tersebut disebut-sebut sebagai teman pasangan itu. Oh. Ia membantu menyembunyikan keduanya ke dalam rumahnya dan bahkan meminta sang driver untuk masuk guna ngecek sendiri. Merasa terancam dan khawatir akan dikeroyok jika masuk sendirian, driver menolak. Meski sudah ditunggu dan ditegur, pasangan tersebut tetap bersikeras tidak mau membayar ongkos perjalanan. Oh, warung Sanda Sandy ini punya orang lain. Oke. Logo Gateli apa sih? Banyak banget dah kasusnya dah. Ini juga ini siapa sih? Ini ibunya apa siapa sih? Ustaz? Buset. Ya elah, inilah maksudnya. Pemerintah harus turun tangan. Pemerintah lagi yang kena. Aduh, capek banget bro. Capek banget lah. Kesian bener orang nyari kerja diganggu-ganggu aja. Enggak ini. Lu ngapa sih pakai lepas-lepas baju gitu, Ustaz? Wah, rame nih. Siang grup jam 1 merapat teman-teman ke lokasi warung Sanda Sandy. Saya kesana jam 1, mohon bantuan join. Anjay. Rame langsung. Wadaw, disamperin tuh orang. Ada kelanjutan gak sih? Gue penasaran dah. Ayo suruh banget bro. Sepertinya melihat semua keramaian yang ada akan ada lanjutannya ini. Tunggu aja ya berarti ya. Tunggu aja. Oke. Kasus serupa tuh sudah sempat terjadi. Ini ada ODGJ naik taksi nggak mau bayar. Yang ini juga dari Pasar Rebo, Jakarta Timur sampai ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi, nggak mau bayar. Allahu Akbar. Lu tahu seberapa jauhnya itu nggak sih, Wen? Mati. 2 jam 42 naik mobil. Coba ketika sampai di tempatnya nggak bayar, matilah. Ketika di lokasi dia pura-pura nggak tahu bapak itu siapa. Waduh, naik taksinya dari mana? Lima ya, alat mandi, sikat gigi. Gak naik taksi. Terus bapak ini siapa? Kenal nggak? Ibu ngikut dari sini ke sini sama ini kan? Saya lagi di situ nggak bareng. Ya Allah, abang taksinya udah bengong. Ya Allah, abang taksinya udah bengong. Aduh, 3 jam gua. Aduh. Untuk abang-abang ojolku, abang-abang driver, hati-hati ya. Banyak yang pada stres. Oh, ini paling baru banget nih, Januari 21. Anjay, baru hari ini. Ternyata wajah si Neng yang gak mau bayar sudah dikenali oleh warga. Waktu naik TJ S11, apa nih? Ada orang mau duduk di TJ di samping si ibu-ibu tadi ini. Tasnya tolong diminggirin, tapi diminta tolong untuk minggirin tas, dia nggak mau. Tasnya perlu duduk juga. Pegel banget tuh tas kayaknya ya. Terus ketika dilihat-lihat, dia nunjuk-nunjuk dan ngomong sendiri. Ini emang udah butuh. Bro, ini udah butuh bantuan profesional sih, bro. Ini, bro. Kayaknya ada yang salah dah ini. Wah, Indigo ini bro, ditemenin Casper ini. Asik Casper. Hantu baik hati Casper. Ya Allah. Ayo dinas sosial bisa yuk. Yo. Ini kan kalau hal-hal kayak gini kan harusnya pemerintah ikut membantu dan turun tangan mengatasi perkara ini. Iya dong. Iya nggak sih? Kalau nggak diurus kan hanya akan menimbulkan konflik-konflik horizontal yang tidak akan selesai gitu maksud gua. Gue ngerinya sih dia dihipnotis bro. Nah, dihipnotis tiap hari. Deddy Kobuzier juga ngeliat dia bingung ini. Kenapa ya? Halo orang. Bajunya beda, jamnya beda. Ini sebenarnya adalah video yang berbeda, tapi gue putuskan untuk gue masukkan ke sini karena video yang sebelumnya lu lihat itu durasinya harusnya nggak segitu, ada hal yang harus di-cut. Yang mana sebenarnya nggak yang gitu bahaya sih di kepala gue, tapi mungkin YouTube menganggap demikian karena bahasannya adalah tentang guru dan murid yang kemarin itu adalah update-nya di gue taruh di membership videonya. Jadi akan gue masukkan video ini
kita akan cari bahasan lain. Kita ramaikan KDS BBS malam hari ini. Let's go. Ya. Tapi mulainya dengan begini, gimana ya? Peringatan cuaca ekstrim untuk kawan-kawan di daerah Jabodetabek. BMKG sudah menetapkan status awas untuk hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Status awas ini akan ngasih tahu kita kalau ada potensi hujan yang sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat. Posisinya siaga. Yang mana ini cukup membuat pening di kepala karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Ketakutannya adalah banjir, tapi juga selain banjir, masalahnya ada di penyakit, masalahnya ada di banyak banget, gila. Untuk kawan-kawanku diharapkan untuk berhati-hati, mohon jaga kondisi supaya tetap aman, lancar, terkendali. Ini ada wilayah-wilayah yang punya notifikasi potensi banjir. Kok kayak hampir semua ya. Bahkan sampai di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada. Jawa Timur ini. Sehat-sehat kawan-kawan, stay safe. Semoga aman, lancar, terkendali. Ketakutan banjirnya itu nyata, jadi mulai persiapan untuk rada naikin kabel-kabel itu ke atas. Karena di depan rumah gue aja banjir bro. Gue bisa ngeliat sekarang kondisinya gokil dah. Kagak surut-surut, gila. Nggak tahu apa yang terjadi nih. Anyway, kita balik lagi bahas pemerintah. Gokil. MBG lagi gokil. Never ending story. MBG Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, masa dikasih buah kecapi ya. Buah kecapi. Gua nggak tahu apakah ini efisiensi anggaran atau salah satu karyawan dapur MBG-nya kayak di depan rumahnya ada pohon kecapi terus kayak wah banyak nih gitu. Mayan nih ngurangin budget gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kecapi banget men, kecapi asem, bukanya susah, masih diselipin di pintu. Ya Allah. Nih untuk kawan-kawanku yang kucintai dan kubanggakan, yang mungkin belum pernah mencoba kecapi itu bukannya gini. Paling sering dilakukan adalah gini, paling gampang dilakukan adalah begini, diselipin di pintu, dijepit, dibuka. Karena apa? Karena susah. Dan asal lo tahu ya, ini untuk kelompok usia balita, TK, PAUD, serta SD kelas 1 hingga kelas 3. Gue yakin ini di sekolah pada ngantri deket pintu nih ya. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya. Ya Allah. Kasian gue. Coba bayangkan, ada satu bocah sekolahan. Dia sudah melakukan segala macam cara untuk membuka kecapi tapi tidak bisa. Di sekolahnya gak ada pintu mungkin atau apa. Berusaha ditekan gak bisa. Didudukin kagak bisa. Diinjek kagak bisa. Akhirnya kecapi itu sama dia dipetik ya. Alat musik, tau gak? Jangan bisa kesana, ngerti gak sih? Lucu dong. Lucu lah ya. Gue kira kecapi cuman buat pantun. Ternyata bisa dimakan ya. Buah kecapi, buah kedong-dong. Cakep. MBG dong. Ya, ini pohon kecapinya nih. Pada akhirnya sih ada permohonan maaf yang disampaikan ya. Dan katanya akan ada evaluasi. Ini menunya ini nasi, sambal tomat kayaknya, tahu, ayam, kecapi. ada kandungan gizinya sih dijelaskan, cuman kecapi. Ada capek banget. Anyway, ini kan KDS BBS ya. Gua menyukai seri KDS BBS karena kita bisa ngomongin apapun sembarangan, sekelewatan, seketemunya, nggak perlu yang berfokus ke satu bahasan. Dan gua akan memanfaatkan KDS BBS ini untuk ngomongin sesuatu yang nggak pernah terpikirkan di kepala lu. Postingan ini, ada yang ani-ani nggak sih di sini? Atau temennya ani-ani juga nggak apa-apa. Penasaran sebulan dapat berapa sih dari om pacar ani-ani selingkuh? Ini kayaknya keyword atau apa gitu. Terus ada yang ngejelasin. Gua hanya dapat apartemen
dapat apartemen hanya. Tapi gue bilang biar aku yang cicil dan atas nama aku, dia yang bayar biaya servis dan IPL. IPL tuh kayak bulanan kalau di perumahan gitu. Yang murah aja di Casablanca. Di Casablanca. Apartemen Casablanca. Gue pengen tahu harganya. Harga. Kalau gue lihat-lihat sih ya 400 juta, 300 juta, 200 juta. Variatif sekali lah. Intinya dari 270 sampai 800 juta paling mahal tadi gue lihat. Hanya ya, oh keren. Terus gue minta BPJS mandi, BPJS gokil. Andi pakai BPJS, respect. Bro, di luar sana bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak di cover BPJS bro, tapi Ani dapat gokil. Token listrik, internet, dan kartu halo paket standar aja. Netflix, gue minta deposito Aro aja atas nama gue. Gue dikasih hanya 250 juta. Dan terakhir gue minta kartu kredit dari bank BUMN. Dapatnya kecil sih, minta gabungan hanya 100 juta. Tapi biarin aja tuh tagihan ke dia. Lu kerja nyata men. Lu berangkat jam 8 pulang jam 5, bisa jadi lembur sampai jam 8 sampai jam 9. Lu ketemu macet di jalan. Ani. Ya Allah. Kok bisa? Kok bisa yang diniatkan, yang penuh dengan usaha kalah dengan Ani. Kecewa berat gue, kecewa. Bejir lah kalau telak ini mah kita yang kerja halal banting tulang sampai lembur weekend lanjut event or kejar deadline. Pantas kenalanku yang ternyata Ani baru lulus kuliah udah pernah ke Raja Ampat beli mobil HP. Ya gimana ya? Terus ada yang ngasih link ke postingan threadnya. Gue bisa ngeliat reply-nya langsung men. Aku korban Ani, mantan suamiku ngasih Ani mobil CR-V yang Black Edition. Rumah di Grand Wisata Bekasi, harganya 1,8 M. Uang cash 1 M, dan sekarang udah berhasil ngerebut posisi istri sah. Ya Allah. Selamat ya Susanti. Ya Allah. Gua kadang lupa loh. Kan diantara Ani ini, maksudnya ketika seseorang mempunyai Ani, artinya kan dia melupakan istri sahnya gitu. Ya Allah, iya juga ya. Dari thread ini kita bisa menduga ada cukup banyak aliran dana hasil korupsi pejabat mengalir ke Ani. Kalian percaya nggak? Aku dulu pernah sempat punya gadun tapi nggak diapa-apain, pegang teteku. Santai bro, chill bro. Banyak anak kecil nonton ini. Pegang aja nggak pernah, baik banget, selalu dijajanin, beliin sepatu sport mehong, skincare, kalau ngemas tiket pesawat sampai biaya-biayanya liburan bareng besti. Ya Allah. Temanku Ani katanya dia pendapatannya 25 juta sekali ketemu kokonya. Kalau nggak ketemu bulanannya 10 juta. Malum dia Ani perintis. Nggak men. Gua kan udah berkutat di Twitter cukup lama ya, meskipun nggak nge-tweet nggak tahu apa, tapi kayak gue jadi silent reader yang cukup mumpuni lah gitu, gue ngebacain banyak hal. Terus sempet ada diskursus tentang Ani ini. Ada yang ngebawa fakta bahwa banyak sekali Ani yang bermain di ruang lingkup pejabat, especially koruptor. Kalau kata gue mah ya, KPK kerja sama aja sama Ani ini, maksudnya. Ya kan kita ngerti lah pasti banyak Ani yang memang melindungi gadun-gadun ini supaya tidak tertangkap, supaya uangnya tetap jalan. Tapi kan kita juga yakin ada Ani yang kemudian abis manis sepah dibuang. Manfaatkan Ani yang dibuang itu KPK. Ajak ngobrol, tanyain aliran dananya kemana gitu. Meskipun ya sebenarnya nggak baik sih, kasihan istri sahnya, cuman punya temen Ani, dia bilang tiap tahun dapat emas logam mulia 50 gram. Dia nggak minta apa-apa, bahkan bulanan aja dikasih cuma 5 juta. Dia udah 3 tahun jadi simpenan, orangnya jelek. Sabar. Santai.
Orangnya jelek, nggak mencerminkan kayak ani-ani. Pas minta tips kata dia pakai susuk aja. Itu mah buat susah mati. Iya sih. Emang lu nggak pengen ya meninggal tenang gitu? Maksudnya lu kalau misalkan melakukan hal-hal kayak gini, lu ketika meninggal kan dilepeh sama kuburan kan, gitu kan, lu loncat lagi dari kuburan gitu kan, bisa. Sumpah nggak sehat bro. Ini yang gua yakini, kayak semakin lu tahu dunia seperti apa, semakin lu akan merasa kalau kayaknya tahu lebih sedikit lebih baik deh. Ya kita close aja ya, cukup ya. Cukup lah ya, anjir, thread sangat brong sekali men. Thread gokil memang, harus diakuin. Kayak kemarin tuh ada berita, ada postingan. Ramai orang pindah sosial media dari X ke thread karena ya menurut mereka X tidak nyaman. Dan harus gue akuin, thread ini secara algoritma sangat oke loh. Bagus banget algoritmanya. Lebih dari Twitter. Twitter tiba-tiba lu bisa ngeliat hal yang aneh-aneh. Terlalu aneh malah. Oh, ngomongin tentang ani-ani, kan pada akhirnya ani-ani bisa jadi selingkuhan kemudian bisa mengarah ke poligami apa segala macam. Bridging. Ada video ibu-ibu marah-marah. Lu poligami karena sunah rasul yang kayak gimana? Lu bukan sunah rasul, nafsu lu mah. Lu bisa nyukupin bini aja segala mau poligami lu. Ya lu gak usah bacot. Weh. Ya daripada gue berzina ya gak apa-apa, itu kan sunah Nabi. Kalau Ya sunah nabi. Lu udah nyukupin gua banget belum? Lagu lu. ya kalau gue ngelakuin begitu, gue berzina gue dosa. Ya enakan gue nikah kan, minta izin sama lu daripada Ya nggak apa-apa, lu poligami asal lu bisa nyukupin gua. Ya daripada gue diam-diam nih, gue nikah sama orang lain, ya lu lebih sakit Waduh. hati kan? Ya daripada kayak gini sama aja gua sakit hati juga lah lu. Ya udah lu Gua cinta kurang aja. apaan sih lu sama lu? Gitu aja. Ya udah gua sih mending cerai daripada punya laki-laki kayak lu. Ngapain lu debatin gue? Bagus. Ya gua nggak suka aja sama cara lu kayak gitu. Ya cara gimana? Cara gue ngasih tahu lu. Lu poligami ngerasa ganteng. Waduh, bagus. Apa lu ngerasa Bagus. kaya gitu? Bagus, Ini kan good lu job. ngelakuin ini sunnah Nabi ya. Yang namanya sunnah Nabi itu lu poligami itu sama nenek-nenek udah Betul. janda yang udah nggak bisa nyari duit. Betul. Lu poligami sama janda Itu sebelah. ajaran dari mana? Masa gue harus nikah sama nenek-nenek? Nggak mungkin. Lah lu poligami karena sunnah Rasul yang kayak gimana? Ya, Lu bukan tujuan sunnah gua- Rasul, nafsu lu mah. Tujuan gue juga benar. Tujuan gue kan itu untuk menghidupi perempuan. Kasihan perempuan itu. Lu udah bisa nyukupin perempuan yang sudah jadi istri lu sekarang belum, Gimana Bang? kasihan dia masih muda. Dia bisa nyari duit sendiri. Ya udah gini aja lah, kalau lo nggak suka ya udah, kita ya udah selesai. Udah, gue sih mendingan cerai dah daripada sama lu juga. Gue nyari duit juga sendiri, cari makan juga sendiri. Lu segala pengen poligami, ih. Petak lu di mana sih lu jadi laki Ngapain lu? lo mendebat gua? Ya udah tuh. Nggak, gua nggak tahu. Ini ada kemungkinan konten, ada kemungkinan memang dibuat atau gimana. Tapi ada kemungkinan ini beneran. Jadi kayak gua akan ngasih benefit of the doubt. Tapi gini, kawan-kawanku yang ku cintai dan ku banggakan. Gua kan agamanya nggak yang pinter-pinter banget ya. Gua masih harus banyak belajar. Tapi sepengetahuan saya, poligami itu ketika lu bisa mencukupi nafkah lahir batin dari semuanya sama rata. Dan harus jelas. Dan maksimal 4. Dan lu tahu kan kenapa maksimal 4? Ini bukan maksimal 4 tuh bukan angka yang kayak oh kita bisa sampai 4 kali. Bukan. 4 itu batas. 4 itu dibatasi karena zaman dulu orang itu punya istri bisa banyak. Karena kebanyakan takutnya nanti nggak bisa adil, nggak bisa apa. Akhirnya maksimal 4. Di maksimal itu angka maksimal, bukan dibolehin sampai 4, tapi kayak enggak, intinya kalau misalkan lu belum bisa nyukupin satu orang sih jangan poligami ya. Yang wajib dulu dibenerin baru yang sunnah itu ya. Iya, oke. Ya, lanjut. Saya titip. Gini kawan-kawan, dalam sehari ada 2 OTT, operasi tangkap tangan, yang dilakukan oleh KPK dan ngebawa nama orang-orang yang cukup penting, di mana orang-orang penting ini dibawa sama seseorang, dititipin sama seseorang. Gini, Wali Kota Madiun
kena OTT KPK. Oke lah, gua nggak gitu tahu wali kota Madiun kayak apa. Kemarin sih di live ada yang ngomong kalau orangnya baik apa segala macam. Gua nggak gitu ngikutin. Tapi yang gong banget adalah OTT Bupati Pati. Ya, Bupati Pati. Ya, gua ketika denger itu aja udah lucu banget. 2 kata lucu tuh, Bupati Pati. Ya, gini. Buat yang nggak ngikutin perkaranya, jadi dulu gue sempat bikin videonya kok. Jadi dia itu naikin PBB, pajak bumi bangunan, sampai 200%, up to 200%. Kemudian di demo sama orang-orang, demonya kemudian bergejolak makin tinggi, lalu kemudian jadi sebuah gerakan yang masif sekali. Karena apa? Karena demo-demo besar di Indonesia mengacunya kepada Pati. Maksudnya kalau Pati berhasil menurunkan bupatinya, itu juga bisa berarti wilayah lain bisa melakukan hal yang sama. Turn out ternyata nggak bisa, dan dia tetap menjabat. Alah, kena OTT KPK. Ya. Jadi kasus apa yang terjadi? Dia, Bupati Pati ini diduga melakukan tindak pidana korupsi yang berupa suap menyuap. Lapar banget kayaknya. Dari kabar yang beredar, intinya dia itu menerima hasil suap dari puluhan calon perangkat desa. Ada yang nyetor 165 juta, ada yang 225 juta, pokoknya ratusan juta per kepala. Di mana total ada 2,6 miliar yang ditemukan. Ini adalah video ketika duitnya diserahkan dari 2 orang wanita yang kayaknya ada hubungan dengan kepala desa atau apa, gue nggak gitu ngerti, tapi kayak intinya ngasih duit nih. Oh, yang ngerekam by the way, yang ngerekam itu salah satu tersangka yang ditangkap juga. Gue juga nggak tahu dia ngapain ngevideoin ini, tapi kocak sih. Ada kecurigaan sus sekali video ini, tapi nggak tahu, mungkin barang bukti atau apa. Kayak duitnya ditaruh dalam sebuah karung berwarna cyan, berwarna aqua tersebut, berwarna kuning tersebut, berwarna putih ini. Itu duit semua, bro. Keren. 916 juta satu karung. Karung hijau ini isinya 916 juta 400 ribu. Gokil. Yang plastik hitam 100 juta. Yang karung putih berapa ini? Gila. Ini berapa sih? 147 juta. Wah, duit semua tuh. Kenyang banget tuh, kenyang. Aku ingin menjadi koruptor. Uangnya banyak. Kemudian dibakar di neraka. Anyway, dia mengelak. Dia bilang kalau dia dikorbankan. Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul satu pun yang transaksional, saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo, ada angka 125 atau 225 itu angka dari Anda perintah? Enggak, sama sekali gimana, Pak? Jadi Bapak dikorbankan atau saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Well, gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu kalimat yang dia keluarkan benar atau tidak. Tapi dia udah ditetapkan sebagai tersangka anyway ya. Cuman masih harus melalui persidangan dan lain sebagainya. Dia sih berkelak, dia berkilah kalau enggak ini dikorbankan, di framing, di apa namanya, dijatuhkan sebagai penjahat gitu-gitulah. Sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga. Lu harus lihat video ini, men. Video di mana dia diteriakin sama wartawan, lucu banget. Wah, Ketangkep juga akhirnya, Pak. Pak, ketangkep juga akhirnya, Pak.
Kayaknya emang orang tuh pada kesel gitu loh sama dia. Maksudnya warga Pati dan sekitarnya tuh kayak sudah ada di tahap gedek gitu. Gue nggak tahu apa yang terjadi di Pati dan sudut pandang orang-orangnya selain yang sempat terjadi. Cuman mereka menunjukkan sekali rasa happy-nya mereka. Sampai party, bro. Iya enggak, itu copyright. Party mereka, bro. Nyalain flare, nyalain kembang api. Di pendopo, Party. kembang api di pendopo, alun-alun. Setelah Bupati Pati Sudewo ditetapkan menjadi Happy banget mereka. pesta kembang api. Set. Aksi ini dilakukan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Pati Bersatu. Mungkin ada yang nonton gue dari Pati. Mungkin lu bisa tuliskan di kolom komentar di bawah bagaimana perasaan lu. Kayaknya happy banget itu ya orang-orang. Cuman yang nggak happy sih kayaknya orang ini ya. Buat yang nggak tahu dia siapa, namanya adalah Ahmad Hussein. KPK buka peluang periksa Ahmad Hussein, inisiator demo di Pati yang diduga terima aliran uang Bupati Sudewo. Nah, kenapa gitu? Gini, kan sempat tersebar video ini ya. Video yang menunjukkan ada dua ketua masa aksi. Yang satu adalah Mas Botok itu yang ini. Yang satu adalah Hussein. Mereka berdua awalnya memimpin demonstrasi tersebut. Tapi kemudian Hussein berpaling. Wah. Lu bisa lihat padahal di sini dia kayak salah satu orang yang menjadi garda terdepan gitu, berusaha menurunkan apa segala macem sampai melotot gitu. Tapi at some point of time tiba-tiba dia mundur. Tidak ingin lagi ikut membela hak-hak orang Pati. Ketika dicari video dan fotonya, ada foto dia sama Bupati, ada video dia beli motor baru, ada video dia lagi karaokean sama Elsie. Ramai sekali. Terus orang kemudian berpikiran, oh sepertinya dapat duit dia gitu. Kecurigaan orang-orang, dugaannya adalah, apakah dia menerima gelontoran duit? Karena aneh sekali bro, dari orang yang awalnya bener-bener minta dan demo untuk mundur, tiba-tiba membela bupati tersebut. Di dalam pemerintahnya Pak Sudewo ini bersih dari korupsi. Gitu. Kok bisa ngomong begitu? Kan tadi udah transparansi kan, kita kan akan mengawal kayak gitu kan Mas. Pasti kan kalau udah transparan kan kita udah lihat gitu loh, masyarakat kan bisa lihat juga. Itu yang sudah disampaikan. Ya intinya ngebela banget lah Doski lah gitu. Tapi akhirnya ya gini. KPK membuka kemungkinan akan meriksa Doski juga karena ya sus sekali, suspicious, mencurigakan. Nggak ada bukti, belum ada bukti tapi kok terkesan mencurigakan ya. Akhirnya Mas Botok keluar dengan omongan ini. Memajukan Bupati Sudewo tapi memilih untuk melanjutkan pemerintah Bupati Sudewo agar lebih baik, tapi faktanya belum ada 3 bulan Bupati Sudewo melalui konspirasi jahat, melalui Dispermades, camat kepala desa melakukan pemerasan kepada calon perangkat desa. Itu ada suatu tindakan yang sangat biadab. Ini adalah moral pejabat kabupaten yang bobrok. Bukan itu saja ya. Ini terjadi karena penegakan hukum di kabupaten yang bobrok juga. Bapak Kapolres Pati, Bapak Jaka juga harus ikut bertanggung jawab terkait apa yang terjadi di Kabupaten Pati. Karena di Pati bukan hanya korupsi, narkoba, perjudian sangat merajalela di Kabupaten Pati. Perjuangan dimulai dari Pati. Let's go. Itu aja berarti sebagai penutup video kali ini, men. Terima kasih banyak atas waktu luangnya sudah menemani saya mencari-cari hal-hal yang kocak di internet. Masih akan ada video selanjutnya, bahasan-bahasan lainnya yang ya
kurang lebihnya menarik. Gue gak tahu sudut pandang lu gimana, tapi buat gue tadi bahasan tadi kocak-kocak banget ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tulis opini dan pendapat di kolom komentar di bawah. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan saya bingung end card-nya apa. Mari kita pantun aja. Buah kecapi, buah kedongdong. Jangan korupsi dong. Buah kecapi, buah kedongdong. Jangan jadi ani-ani dong. Apa sih? Apa sih? Buah kecapi, buah kedongdong.